Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat soal akhir semester atau asesmen sumatif akhir tahun melalui aplikasi e-ujian. Yang pertama Bapak Ibu silahkan buka Chrome-nya atau Mozilla boleh ya. Kemudian Bapak Ibu silahkan ketikkan e-ujian sampai muncul tampilan seperti ini. Silakan Bapak Ibu klik yang paling atas ini, aplikasi CBT online. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalaupun di sini nanti tidak muncul logo SMK Negeri 1 Leles, itu tidak jadi masalah. Dilanjutkan saja, silakan Bapak Ibu login menggunakan akun masing-masing. Kemudian login. Nah, kalau sudah login, Bapak Ibu masuk ke ujian online, kemudian ke paket soal, dan tambah soal ini. Untuk judul soalnya kita sepakati di sini menggunakan kata asal 25 underscore mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu, misalnya di sini matematika dan kelas. Kelasnya kalau AL ya, kalau semua misalnya di sini matematikanya kan saya kelas 11 semua, ya udah berarti kelas langsung aja 11 gitu ya. Tapi kalau kita pakai yang biasa aja jangan Romawi ya. Kita pakai 11 angka biasa. Kalau Bapak Ibu kelasnya masing-masing, misalnya contohnya kelasnya 11 ATP, ATPH, eh, ATR gitu ya, gitu aja. ATPH, ATR, BDP misalnya, atau BDP, TSM gitu. Tapi kalau semua udah aja 11 saja gitu. Kalau 11 nanti saya bacanya itu sebagai kelas 11 untuk keseluruhan kelas. Kemudian Bapak Ibu pilih kelasnya di sini. Pilih lagi kelas 11 SMK, SMK 11. Nah, kemudian materinya silahkan Bapak Ibu pilih sesuai dengan materi yang Bapak Ibu ajarkan. Oke, kemudian Bapak Ibu pilih mode jawabannya. Nah, untuk di sini acak soal secara default itu diiyakan saja, acak jawaban secara default juga diiyakan saja. Skala nilainya abaikan saja, ini udah jadi skala 100. Skor bila siswa tidak menjawab ini boleh diisi kalau memang mau mengurangi skor. Tapi kalau tidak ya abaikan saja, ini buat saja jadi 0. Disable upload di esai tidak. Ini nanti akan menjawab, siswa itu akan menampilkan form untuk mengisi esai gitu ya. Apakah continuous? Itu tidak juga. Continuous itu artinya siswa tidak boleh bolak-balik, jadi dia akan terus saja lanjut sampai soal berakhir. Harus menjawab, nah ini kita klik ya, supaya ketika ada siswa yang kelewat menjawab soal, dia akan dikasih peringatan oleh aplikasinya bahwa dia ada jawaban soal yang belum terjawab. Ready after save, dipilih jika ya untuk menyimpan soal dan langsung ke nomor berikutnya, ini boleh dipilih tidak atau boleh ya. Kalau di sini saya contohkannya tidak saja. Petunjuk pengerjaannya ini petunjuk yang diberikan misalnya satu, berdoalah sebelum mengerjakan soal asal. Kemudian nomor duanya, pakai ini ya, bullet and numbering. Nah, ini nomor duanya, cek identitas soal untuk memastikan bahwa soal tersebut merupakan soal untuk kamu kerjakan. Nah, takutnya nanti kan salah soal, misalnya kalau kejuruan kan ATPH ngerjain soal ATR misalnya, atau BDP mengerjain soal TSM gitu ya. Kemudian
Cek identitas soal untuk memastikan bahwa soal tersebut merupakan soal yang kamu kerjakan. Kemudian nomor tiganya, hmm, jika ada pertanyaan atau apa ya? Nggak usah lah. Selamat mengerjakan saja, cukup dua ya. Atau mau ditambah silahkan Bapak Ibu, nanti kita sepakati bersama. Nah, langsung selamat mengerjakan. Itu cukup ya. Konvensi akhir skor ini tidak perlu, pemutaran audio tidak perlu, lampiran media tidak perlu, metode acakan udah standar. Boleh dipakai oleh lembaga lain, ini boleh diklik ya, boleh tidak ya, gimana Bapak Ibu silahkan saja. Kemudian simpan. Nah, maka muncul di sini ada tambahan satu soal yang mana jumlah soalnya 0. Nah, kemudian kita klik ini untuk membuat soalnya, klik list soal, kemudian tambah soal di sini ya. Nah, ini seperti biasa misalnya ini perhatikan ini soalnya ya, perhatikan bilangan berikut. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Bilangan soalnya misalnya di bawah, bilangan tersebut termasuk bilangan titik-titik. Jawabannya misalnya di sini A bilangan bulat, B bilangan asli, C bilangan cacah, D bilangan prima. Nah, untuk jawabannya, oh ya sampai E ya, E bilangan genap. Gitu. Nah, untuk jawabannya tinggal diklik saja. Tuh, klik. Kalau mau ini diusahakan Bapak Ibu kita isi judulnya ya. Kita isi judulnya kata kuncinya ini judul misalnya materinya tentang bilangan. Babnya tentang bilangan, tingkat kesulitannya diisi juga mudah, sangat mudah itu diisi biar nanti kita bisa nyetak apa namanya? Kisi-kisinya secara langsung gitu ya. Nah, bahkan kalau di sini Bapak Ibu mau membuat pembahasannya boleh gitu ya. Misalnya bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka 1 em, sehingga jawaban yang tepat adalah C gitu. Kemudian simpan soal. Nah, udah itu satu soal sudah tersimpan. Tapi kalau Bapak Ibu mau bikin soal yang lain, misalnya di sini kita tambah soal, ini ada soalnya banyak ya Bapak Ibu, ada multiple true and false, jawaban singkat, menjodohkan, mengurutkan, fill in the blank. Biar biar bervariasi Bapak Ibu ya. Misalnya saya akan mencontohkan true and false ya. Tentukan soalnya gini aja, tentukan kebenaran dari pernyataan berikut. Tanda seru. Misalnya nomor satunya, nomor A ya di sini. Eh, 0 merupakan merupakan bilangan asli dan bilangan bulat. Nah, ini kan salah ya karena 0 itu bukan bilangan asli, bukan bilangan bulat, iya bukan bilangan asli gitu. Dia hanya bilangan bulat, berarti jawaban ini salah kan? Nah, kalau salah kita klik di skornya negatif 1 gitu. Kalau misalnya ini nomor 2, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ini kan jawabannya benar ya. Berarti poinnya jadi 1 gitu. Kemudian simpan aja. Itu untuk tadi tingkat kesulitan judul itu disesuaikan, diisi saja, gitu ya. Kemudian kita bikin lagi contoh soal untuk apa ya Bapak Ibu, misalnya eh, menjodohkan. Menjodohkan misalnya silahkan pasangkan pernyataan sebelah kiri dan sebelah kanan. Misalnya untuk matematika itu kan penjumlahan ya. Penjumlahan misalnya 5 tambah 5 isinya kan 10 ya.
Jadi jangan dibuat sama dengan tapi bintang, pagar 10 gitu. Itu isinya. Skornya misalnya 2 gitu. Terus 6 ditambah 5 hasilnya kan 11. Nah, berarti ini skornya juga 2 gitu. Kemudian ini tadi ya. Nah, ini dia diisi, ini harus diisi pokoknya kata kunci itu sebagai subbab itu harus diisi. Indikatornya juga kalau mau itu harus diisi ya biar nanti kartu soalnya lengkap. Kemudian simpan jawaban. Nah, ini ya menjodohkan gitu. Dan lain sebagainya silakan Bapak Ibu mencoba membuat soal secara mandiri ya kalau ada yang tidak dimengerti boleh ditanyakan. Atau mau cara singkatnya silakan pakai generate AI ya. Nah, ini udah dicontohkan kemarin di waktu ujian. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih jenis soalnya pilihan ganda, misalnya tingkatnya mau apa gitu. Sedang jumlah soalnya mau berapa ini maksimal 5 Bapak Ibu. Kalau 10 dia pusing, suka lama gitu ya. Jadi loadingnya terlalu lama, terus soalnya juga nanti kadang acak-acakan gitu. Tapi kalau 5 itu biasanya suka pas gitu ya. Eh, bahkan Bapak Ibu misalnya mau disertakan sumber ya, saya mau ngambil soalnya misalnya dari mana nih? Misalnya dari Wikipedia, Goras. Nah ini, saya mau ngambil soalnya itu dari sini, dari Kuiper ya nih ini. Wikipedia lah ya, Wikipedia nih. Atau Bapak Ibu kalau punya buku elektroniknya itu tinggal di copy paste aja. Misalnya ini nih, BSE. Nah ini, kita cari buku. Ini yang paling mudah itu untuk mata pelajaran umum, non eksak gitu. Misalnya untuk SMA kelas 11, oh iya SMA, SMK gitu. Dasar-dasar animasi nih misalnya. Atau apa ya di kita itu jurusan apa? Pemasaran misalnya nggak ada Pak. Oh, IPAS aja. Nah ini IPAS. Hmm. Oh IPAS di kelas 10 kan ya? Nah IPAS kelas 10. Kok nggak ada juga? I- Informatika atulah. Tuh, informatika. Nah ini tinggal diklik saja di sini. Klik, copy ya. Pastekan ke sini. Maka dia akan membuat soal sesuai dengan materi yang ada di buku. Star generate kita tunggu saja. Nah, ini hasil generate-nya ya, nomor 8. Tuh, ini materi ini pasti ada di buku yang tadi gitu ya. Silahkan Bapak Ibu cross check ya. Jadi itu cara membuat soal untuk ASAT tahun ini. Silahkan Bapak Ibu pelajari dan silahkan Bapak Ibu coba dibuat di aplikasi ujian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.